Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Hilmi Samantri dari kelas DKP 20E. Di sini saya akan mengidentifikasi sebuah buku yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi edisi ketiga, Profesor Dr. Haji Hafidz Sagara MSc. Edisi ketiga. Dari daftar isi di sini ada bab 1 yaitu ada pendahuluan, bab 2 ada ruang lingkup pengertian, ada bab 3 kemudian bab 3 komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin, bab 4 tipe komunikasi, bab 5 fungsi komunikasi, bab 6 model komunikasi, bab 7 dimensi komunikasi, bab 8 komunikator, bab 9 pesan, kode verbal dan nonverbal, bab 10 media, bab 11 gangguan dan rintangan komunikasi, bab 12 penerima, bab 13 pengaruh, bab 14 yaitu penutup. Kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Teori biologi menyebutkan dua kebutuhan manusia ingin berkomunikasi, yaitu untuk mempertahankan. Teori biologi yaitu menyebutkan bahwa dua kebutuhan manusia ingin berkomunikasi yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Harold de Laswell juga menyebutkan tiga fungsi dasar fungsi manusia perlu berkomunikasi: hasrat manusia untuk mengontrol lingkungan, upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya, transformasi warisan sosialisasi. Beberapa alasan yang mendorong perlunya berkomunikasi yaitu: 1. Komunikasi baik dengan orang lain, membantu seseorang mempermudah mendapatkan rezeki. Yang kedua, mengenal etika berkomunikasi. Yang ketiga, bisa menjadi pekerja komunikasi yang terampil dan profesional. Ada bab 2 yaitu ruang lingkup pengertian dan unsur-unsur komunikasi. Menurut Shannon de Weaver 1949 adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. Sengaja atau tidak disengaja, prinsip dasar komunikasi yaitu komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pengalaman yang sama. Unsur-unsur yang mendukung terjadinya komunikasi yaitu adalah: 1. Sumber yaitu pengirim atau komunikator. Yang kedua, pesan yaitu untuk disampaikan pengirim. Ketiga, media sebagai alat. 4. Penerima yaitu pihak yang menerima sasaran pesan. Yang kelima yaitu pengaruh atau efek perbedaan yang pikiran yang dirasakan penerima sebelum dan sesudah. Lanjut bab 3 yaitu tipe komunikasi. Tipe komunikasi itu ya ada 4. 1. Komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi publik. Yang keempat, ada komunikasi massa. Bab 5 model komunikasi. Model komunikasi dapat membantu memberikan gambaran. Bab 4 ada model komunikasi. Model komunikasi dapat membantu untuk memberi gambaran fungsi komunikasi dari segi alur kerja, membuat hipotesis, riset, dan juga untuk memenuhi perkiraan praktis. Strategi komunikasi ada 3 model komunikasi yaitu perlu diketahui dalam memahami komunikasi antar manusia, yakni mode analisis dasar komunikasi, mode proses komunikasi, dan model komunikasi partisipasi. Lanjut bab 5 dimensi dan perspektif ilmu komunikasi. Komunikasi bisa dilihat dari berbagai dimensi, yaitu komunikasi sebagai proses, komunikasi sebagai simbolik, komunikasi sebagai sistem, komunikasi sebagai aksi, komunikasi sebagai aktivitas sosial, dan komunikasi sebagai multidimensional. Bab 6 yaitu fungsi komunikasi. 1. Fungsi komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi. Yang kedua, antar pribadi, berfungsinya meningkatkan hubungan insani, menghindari konflik. Yang ketiga, komunikasi publik. Komunikasi publik ini membutuhkan semangat kebersamaan, mempengaruhi orang lain, memberi informasi untuk mendidik. Keempat, ada komunikasi massa, berfungsi menyebarluaskan informasi. Bab 7 komunikasi sebagai ilmu yang multidisiplin. Komunikasi sebagai ilmu multidisiplin ini dikembangkan oleh banyak ilmuwan berasal dari luar bidang komunikasi, karena tidak ada ilmu yang dapat berdiri sendiri tanpa dukungan ilmu yang lainnya, termasuk ilmu komunikasi. Bab 8 komunikator. Komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan. Layaknya komunikator memegang peran penting, terutama untuk mengendalikan jalannya komunikasi.
Bab 9. Pesan atau kode verbal dan nonverbal. Pesan yang dikirim komunikator kepada penerima terdiri atas rangkaian dan simbol seperangkat simbol yang telah disusun secara pribadi. Memiliki arti pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yakni kode verbal, bahasa, dan nonverbal, yaitu isyarat. Bab 10. Media. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Media golongan atas 4 macam, yaitu media antar pribadi, contohnya kurir, surat, dan telepon. Kedua yaitu kelompok, contohnya rapat atau seminar. Yang ketiga ada publik, sepertinya rapat akbar, rapat raksasa, dan sebagainya. Keempat ada media massa, contohnya surat kabar. Dan lanjut bab 11, yaitu gangguan dan rintangan komunikasi. 1. Gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi jika salah satu yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan atau mengalami kerusakan. Misalnya gangguan pada stasiun radio atau TV, gangguan jaringan telepon, rusaknya pesawat radio, sehingga suara menjadi bising, dan semacamnya. Yang kedua ada gangguan semantik atau psikologis. Gangguan semantik ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Yang ketiga ada rintangan fisik. Rintangan fisik adalah rintangan yang disebabkan oleh kondisi grafis, misalnya jarak yang terlalu jauh atau sulit dicapai. Yang keempat ada rintangan status. Rintangan status adalah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial antar peserta komunikasi, misalnya perbedaan status antara senior dan junior atau atasan. Yang kelima ada rintangan kerangka berpikir. Rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak. Yang keenam ada rintangan budaya. Rintangan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan oleh karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat. Bab 12. Penerima. Penerima biasanya disebut sebagai istilah halayak, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, audiens, decoder, atau komunikat. Bab 13 yaitu pengaruh. Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat penting untuk mengetahui hasil setidaknya komunikasi yang kita inginkan. Pengaruh dapat dikatakan mengena jika perubahan yang terjadi pada penerima sama dengan tujuan yang diinginkan oleh komunikator. Seperti rumus yang dibuat Jamias 1989. Yakni pengaruh sangat ditentukan oleh sumber pesan, media, dan penerima. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan, knowledge, sikap, attitude, dan perilaku, behavior. Pada tingkat pengetahuan bisa terjadi bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Bab terakhir yaitu bab penutup. Perkembangan terakhir ilmu komunikasi. Meski praktik komunikasi, retorika, dan jurnalistik telah ada sejak zaman Yunani, namun sebagai mata pelajaran di perguruan tinggi, retorika baru diajarkan di sekolah katedral di Chartres pada abad ke-13. Sekolah ini nantinya akan diakui oleh cikal bakalnya lahirnya universitas-universitas modern di abad ini. Sedangkan jurnalistik diajarkan dengan nama ilmu pers oleh Karl Basser di Basel, Swiss dalam tahun 1884. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.